Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Hildiana Sasyaka. Aku dari kelas 11 IPA 4. Di sini aku akan membawakan sebuah materi tentang resensi. Yuk langsung aja disimak. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari resensi? Nah, resensi sendiri mempunyai pengertian suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dimaksudkan di sini berupa film ataupun buku. Nah, kemudian ada juga unsur-unsur dari resensi. Apa aja sih unsur-unsur dari resensi? Yang pertama, ada judul. Judul itu bisa berupa judul film ataupun judul buku. Yang kedua, ada menyusun data. Di menyusun data ini ada 5 poin. Yang pertama, nama penerbit. Yang kedua, nama penulis. Yang ketiga, tahun terbit beserta cetakannya. Yang keempat, dimensi buku. Yang kelima, harganya. Nah, harga ini boleh ditulis, boleh enggak. Terus ada yang ketiga. Yang ketiga ini sinopsis. Sinopsis ini merupakan jalan cerita dari film ataupun buku yang kalian tonton ataupun kalian baca. Jadi, kalau kalian mau mengisi sinopsis ini kan harus tahu jalan cerita dari film ataupun buku tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian, ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir, ada penutup. Di penutup ini adalah alasan mengapa buku ataupun film tersebut ditujukan kepada anak umur 17 tahun ke atas ataupun anak-anak yang 7+. Selain itu, ada juga jenis-jenis resensi. Yang pertama, ada informatif. Apa itu informatif? Informatif merupakan resensi yang disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Yang kedua, ada deskriptif. Di sini, deskriptif merupakan resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Yang ketiga, ada kritis. Kritis di sini merupakan ulasan detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Jadi, isi resensi biasanya itu objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Ada juga nih tujuan dari membuat resensi. Apa sih tujuan dari membuat resensi? Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan si buku tersebut. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi, substansi, cara penulisan buku. Yang keempat, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang kelima, menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya. Selain ada tujuan, ada juga manfaat dari meresensi buku. Apa sih manfaat dari meresensi buku? Yang pertama, bahan pertimbangan. Yang kedua, sarana promosi buku. Yang ketiga, pengembangan kreativitas. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai nilai ekonomis. Nah, buat kalian yang mau meresensi buku, ada tips and triknya nih. Nah, aku bakal kasih tahu tips and trik ke kalian. Yang pertama, tulisan resensi yang menggambarkan sebuah buku ataupun film harus sesuai dengan isi seutuhnya. Kedua, lakukan analisis yang tajam dan bernalar. Pertama, mengamati manfaatnya, pada bagaimana buku itu bermanfaat bagi pembacanya dan sertakan bukti juga alasannya. Yang ketiga, gunakan bahasa yang berstruktur, lugas, dan juga sopan tentunya. Oke teman-teman, sekian dulu materi tentang resensi yang aku sampaikan tadi. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat berguna bagi kalian semua. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Dadah!